Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, hanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali bertemu di majelis kita, majelis renungan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita pelajari bersama adalah ringkasan Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang kemarin telah kita pelajari bersama tentang satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa iman itu banyak memiliki cabang-cabang. Ada sekitar 70 lebih atau 60 lebih, yang penting banyak cabang-cabang keimanan. Yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah dengan konsekuensinya. Dan yang terendah adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Dan al-haya syu'batum minal iman, rasa malu itu merupakan salah satu bagian dari keimanan. Maka Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam hadis-hadis berikutnya menyebutkan tentang contoh-contoh atau apa saja yang merupakan bagian dari cabang-cabang keimanan. Kita baca beberapa hadis yang berkaitan dengannya sesuai dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hadis yang pertama yang berkaitan dengan masalah cabang-cabang keimanan. An Abdullah ibni Amr, dari Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati itu adalah seorang yang kaum muslimin yang lainnya terbebas, terlepas dari gangguan lisan ataupun gangguan tangannya. Gangguan lisan ataupun gangguan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang yang hijrah adalah orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatian azanillahu wa iyyakum. Perawi dari hadis ini adalah seorang sahabat mulia, Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma. Beliau sama bapaknya sama-sama seorang sahabat, dan salah satu di antara keunikan sahabat ini, bapak dan anak selisih 12 tahun.
Jadi bapak ini ku nikah umur sedoso. Terus 2 tahun kemudian punya anak. Jadi akhirnya bapak sama anak selisih 12 tahun. Nek jenengan pengen nyoba yuk, mboten napa-napa. Atau pengen mantu itu. Jadi hal semacam itu. Jadi bisa loh Pak, seorang itu sudah dadi mbah di umur 21 tahun. Jadi Al-Imam Zahabi seingat ana itu pernah mengatakan, pernah menceritakan ada seorang mbah-mbah umurnya 21 tahun. Gimana gambarannya? Mbah-mbah umur 21 tahun. Gambarannya pripun? Ya ada seorang ibu-ibu, ada seorang mbak gitulah, umur 9 atau umur 9 tahun, umur 10 tahun, umur 10 tahun. Nikah. Tahun kemudian punya anak perempuan. Anak yang perempuan itu umur 10 tahun nikah. Terus tahun depan punya anak perempuan, punya anak. Berarti Mbak masih umur 21. Ini Mbak umur 21. Baik. Kembali ke sini ya. Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, 2 orang sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah itu masuk Islam sebelum bapaknya. Abdullah itu masuk Islam di awal-awal masuk Islam. Sedangkan Amr ibn al-As itu masuk Islam yakni pasca perang Khandaq sebelum peristiwa Hudaybiyah. Ini sebelum peristiwa Hudaybiyah. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 2 cabang keimanan. Tentang 2 cabang keimanan. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati, muslim yang sebenar-benarnya muslim, itu salah satu di antara sifatnya, salah satu di antara kriterianya adalah yang mana orang itu, orang lain terbebas, tidak terganggu oleh ucapannya, tidak terganggu oleh perbuatannya. Berarti salah satu di antara cabang keislaman, keimanan itu adalah orang tersebut tidak mengganggu orang lain. Ini tidak mengganggu orang lain. Terutama kalau orang lain tersebut adalah orang-orang yang mempunyai nilai kedekatan. Orang dekat itu kan bisa karena tetangga, bisa karena mempunyai hubungan kekerabatan. Makanya Rasulullah SAW sangat wanti-wanti dengan yang namanya tetangga. Kata beliau SAW, "Mazala Jibril awsani bil jar hatta dzanantu annahu awrathani." Jibril itu sering wanti-wanti ojo sampai kita itu berbuat jahat, jangan sampai mengganggu, jangan sampai menyakiti tetangga. Sampai aku kepikiran, kata Rasulullah SAW, jangan-jangan nanti tonggoku itu mewarisi diriku. Kenapa? Rasulullah SAW itu benar-benar wanti-wanti sama tetangga. Orang yang paling rentan bermasalah itu siapa Pak? Orang yang paling rentan bermasalah dengan kita itu siapa? Orang dekat. Ini orang jauh itu nggak mungkin bermasalah. Kalau kalian jenengan kan nggak pernah bermasalah. Kenapa? Lu ora tau kenal. Ini petok ya seolan wisan. Itu di sini. Ini ketemu kita sholat, pulang-pulang selesai pengajian, sarapan terus pulang. Gak pernah ketemu. Yang sering punya masalah itu yang dekat. Dan orang dekat itu pertama tonggo. Yang kedua kerabat. Yang kedua itu kerabat. Bahkan yang paling dekat itu adalah tetangga. Tiap hari bareng, keluar masuk bareng, kemana-mana itu bareng. Karena kedekatan itu maka rentan masalah. Karena rentan masalah, Rasulullah SAW benar-benar wanti-wanti. Jadi bahkan Jibril itu benar-benar wanti-wanti bahwa agar tidak sampai bermasalah dengan tetangga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah itu orang tidak beriman. Demi Allah orang itu tidak beriman. Demi Allah orang itu tidak beriman. Para sahabat sampai bingung. Jadi Rasulullah SAW bersumpah 3 kali dengan menyebutkan kata-kata yang sangat rawan.
Wallahi orang itu tidak dianggap beriman. Dalam arti iman yang sempurna. Mereka bertanya, loh orang itu sinten ya Rasulullah? Orang itu siapa ya Rasulullah? Kata beliau, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Perhatikan azanillahu yani wa iyyakum. Lah, hadis ini tidak bicara masalah tetangga sebenarnya, tapi masalah semua orang yang beriman, baik itu tonggo maupun konco maupun orang jauh maupun yang lain. Tapi orang yang paling rawan bermasalah adalah orang dekat, dan dia yang pertama adalah tetangga. Itu yang pertama. Yang kedua, kerabat. Yang kedua, kerabat. Kerabat itu ya orang dekat, tetangga sendiri. Yani apa itu? Saudara sendiri, paman sendiri, sepupu sendiri, orang-orang dekat. Saking pentingnya masalah kekerabatan ini, sampai-sampai yani Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, kerabat itu kan bahasa Arabnya ar-rahim. Yani ar-rahim. Yani Allah Subhanahu wa taala mengatakan man wasalaki wasaltuh wa man qata'aki qata'tuh. Yani wahai kekerabatan, soponge orang siapapun orang yang nyambung kamu, aku akan nyambung hubungan dengan dia. Siapapun orang yang memutus kamu, maka aku akan memutus hubungan dengan dia. Lah, orang itu para jemaah sekalian akan mampu bisa berbuat baik yang sebenar-benarnya dengan kerabat, dengan tetangga, dengan muslim yang lain, apabila prinsip hidup dia dalam bermuamalah itu adalah bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Pegang prinsip kenabian ini. Orang itu baru akan mampu bersikap yang sempurna, berbuat baik sama tetangga, berbuat baik sama kerabat, berbuat baik sama siapapun, kalau prinsip hidupnya itu adalah apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, maka sebenarnya dia sedang transaksi, sedang muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Lewat tonggo, lewat konco, lewat yang lain. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan berhubungan dengan masalah kekerabatan. Al-wasilu yani laisal wasil bil mukafi. Walakinnal wasil man wasala man qata'ah. Wong sing menyambung hubungan kekerabatan itu bukan sekedar mukafi. Apa itu mukafi? Mukafi itu yang balas budi. Nek sampeyan nek dulurku api ya aku tak apii, nek elek ya napa ngapii. Itu namanya mukafi. Itu belum menyambung kekerabatan. Itu masih mukafi. Mukafi itu ya, jadi kalau orang berbuat baik, aku akan berbuat baik kepadanya. Kalau orang berbuat jelek, maka aku akan gak ngapii napa, ngenak-ngenaki. Lah, kata beliau, innamal wasil, orang yang benar-benar nyambung hubungan kekerabatan itu adalah man wasala man qata'ah. Jadi orang yang berbuat baik, orang yang tetap nyambung kekerabatan kepada kerabat yang mutus hubungan dengan dirinya. Dan ini diluaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau yang lain, wa ahsin ila man asaa ilaik. Berbuat baiklah kamu sampai pun kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Kenapa para jemaah sekalian? Ini aku dhewe yo abot nglakoni yo. Tapi ini teori syariat. Ini adalah konsep syariat. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan itu muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah konsep-konsep syariat. Tatkala Allah dan Rasulnya berbicara kepada kita apapun yang kita lakukan. Apa kata beliau? Yani wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah itu akan menolong seorang hamba jika hamba itu menolong saudaranya. Jadi kalau ada orang nolong saudaranya, bahasanya Rasulullah itu bukan
nek sampeyan nolong saudaramu, maka saudaramu itu akan nolong kamu. Bukan begitu bahasanya Rasulullah. Bahasanya Rasulullah itu kalau kamu nolong saudaramu, Allah yang akan menolong kamu. Dalam hadis yang lainnya, kalau kita bicara kebalikan, orang yang berbuat jelek, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man dharra dharrahullah. Barang siapa yang menyusahkan orang lain, Allah akan menyusahkan dia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan barang siapa yang menyusahkan orang lain, barang siapa yang nyakiti orang lain, Allah akan menyusahkan dia, Allah akan nyakiti. Barang siapa yang menyusahkan orang lain, barang siapa yang menyakiti orang lain, wong itu akan balas nyakiti, wong itu akan balas nyusahkan. Bukan begitu bahasanya Rasulullah. Tapi bahasanya Rasulullah, man dharra, barang siapa yang berbuat madarat. Madarat itu kan menyusahkan, nyakiti, enggak ngenakno, gitu. Terusannya, dharrahullah. Allah akan menyusahkan dia, memadaratkan dia. Gara-gara dia memadaratkan orang lain. Taib, hadis yang lain. Perhatikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman." Terusannya, satarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, terusannya hadis bukan nanti orang lain akan menutup aib dia. Bukan begitu bahasa hadis. Bahasa hadisnya itu barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan nutup aib dia. Dalam riwayat yang lain, man yassara musliman yassarahullah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim yang lain, Allah akan memudahkan urusan dia. Jadi konsep syariat itu indah. Orang itu diajak berpikir untuk muamalahnya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia bantu, sebenarnya dia itu sangat sadar ini demi menjalankan perintah Allah. Orang itu bisa balas atau enggak itu bukan urusanku. Allah pasti akan membalas. Tatkala kita itu ingin untuk berbuat jahat sama orang lain, sadarlah, tatkala kita berbuat jahat itu kita sedang berbuat jahat sama Allah. Orang lain itu mungkin enggak akan bisa balas, tapi Allah Maha Kuasa untuk bisa memberikan balasannya. Lah, apabila kita punya prinsip semacam itu, hidup itu enjoy, Pak. Hidup itu nyaman, hidup itu nyantai. Kita akan selalu berjuang untuk bisa berbuat baik kepada siapapun. Dalam kondisi kayak apapun. Karena prinsip kita, Allah Maha tahu. Allah Maha mengetahui. Allah pasti akan memberikan balasan. Dan kaidahnya syariat itu kan al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Makanya lihat. Dalam cerita yang kayaknya pernah kita ceritakan dahulu kala. Ada seorang mbak-mbak masuk surga gara-gara anjing. Ada ibu-ibu masuk neraka gara-gara kucing. Ini sing mbak-mbak karo ibu-ibu kok sana sungi. Bahasa hadisnya memang mbak-mbak karo ibu-ibu. Jadi aku menceritakan apa adanya dalam hadis. Jadi dalam hadis itu Rasulullah SAW menceritakan ada seorang baghiyah. Seorang baghiyah itu wanita nakal, Bu. Wanita nakal itu yo nakal, semua nakal, pokoknya nakal lah. Ada mbak-mbak nakal gitu ya. Enggak karo bojone nek seruduk kae, ngono kan nakal. Jadi ada mbak-mbak nakal. Itu suatu hari itu lewat padang pasir. Negeri Arab itu kan penuh dengan padang pasir. Haus sekali, enggak ada bekal air dan enggak iso tuku banyu. Beli banyu di mana, orang-orang warung zaman itu. Saking hausnya, qadarullah ketemu sumur. Nggih, sumur di zaman itu bonten bor-boran lho. Urung mandang sumur di bor-boran. Ya sumur jublangan itu, ya sumur. Karena enggak ada timba, enggak ada apa, wanita itu masuk. Masuk terus minum di dalamnya, seger gitu minum. Gak dimasak, Ustaz. Ya memang ada toh minum air zaman itu dimasak. Dimasak itu zaman sekarang, zaman dulu enggak dimasak. Begitu dia selesai minum seger gitu dia keluar begitu sampai di bibirnya sumur sudah di luar, dia melihat ada seekor anjing. Anjing itu jilat lidahnya ke pasir maunya cari air saking hausnya.
Kasihan, ada perasaan kasihan pada diri wanita nakal itu. Kemudian dia turun, ingin untuk memberi minum sama anjing itu. Turun sampai di bawah, nggak ada timba. Kalau dia pegang pakai tangan, yuk sampai atas, habis. Mau nggak ada jalan kecuali ngelepas khuf. Khuf itu sepatu boot. Sepatu yang bisa dipakai untuk nampung air gitu loh. Sepatunya dimasukkan ke dalam air, kemudian bisa nampung air. Naiknya susah. Dia kalau pegang sepatunya yang berisi air pakai tangan kanan, pegangan dinding sumur pakai tangan kiri nggak bisa naik. Sepatunya dipegang pakai tangan kiri, pegangan pakai tangan kanan untuk naik nggak bisa. Karena kalau naik harus pegangan dua tangan. Akhirnya nggak ada jalan kecuali sepatunya itu digigit. Digigit pakai mulutnya, ya abot lumayan. Sampean nggak percaya coba nanti. Ini digigit pakai mulutnya, kemudian pegangan pakai kedua tangan, baru bisa naik ke atas. Lalu dia memberikan minum anjing tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Fasyakkarallahu lahu faghafaralah. Allah berterima kasih kepadanya, lalu Allah mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Loh, enak man Ustaz. Bocah nakal kok tiba-tiba langsung masuk surga. Ya gak gitu jalurnya. Jalur yang diceritakan oleh para ulama kita. Allah Subhanahu wa taala melihat orang itu punya kasih sayang. Menyayangi makhluk Allah yang lain sampai pun itu hanya seekor anjing. Maka Allah Subhanahu wa taala jalaran itu Allah mengilhamkan kepada dia untuk bertaubat. Setelah dia bertaubat, akhirnya Allah mengampuni dosanya. Allah mengilhamkan dia untuk jadi orang baik. Akhirnya dia meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah dan masuk surga karena husnul khotimahnya. Di sisi yang lain, ada seorang ibu-ibu cempengkel sama kucing. Ya karena nyolong ayam, mau nyolong bandeng, mau nyolong apa, pokoknya cempengkel sama kucing. Karena jengkel sama kucing, kucing itu ditangkap. Tuh diikat di sebuah tiang. Gak dikasih makan, gak dikasih minum. Yuk gak dilepas. Gak dilepas dalam arti ini, kalau dilepas kan bisa cari makan sendiri. Ini diikat, gak dikasih makan, gak dikasih minum sampai mati. Allah Subhanahu wa taala marah kepada dia dan Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Jadi itu prinsip kita dalam bermuamalah. Ingat, prinsip seorang muslim dalam bermuamalah itu, kita bermuamalah itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir, nih aku berbuat apik karo wong iku mesti bales. Tak berbuat apik welah ngono. Lah wong iku gak mungkin berbuat baik sama aku, balese piye gak usah. Itu jenenge pasar paing. Iku jenenge prinsip pasar. Pasar itu aku ngekei duit 1.000 aku dapat apa? Aku ngasih uang 10.000 aku dapat apa? Itu prinsip pasar. Prinsip muamalah kita itu sedang muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu kalau punya prinsip itu akan mampu berbuat baik kepada orang yang jelek sekalipun. Kenapa? Karena hukum asalnya kita nggak ingin balasan. Yang ngebales itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak berlebihan. Kalau kemudian Rasulullah SAW menyatakan dalam kaidahnya tadi, al-wasilu man wasala man qata'ah. Wong sing menyambung hubungan kekerabatan sejati itu adalah orang yang mampu bernyambung kekerabatan kepada keluarga yang mutus hubungan dengan dirinya. Apa yang susah? Wong dia itu berbuat baik, kemudian orang itu tetap berbuat jelek sama dia, nggak ada urusan. Toh dia itu yang diharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi ini makna hadis yang pertama. Jadi salah satu di antara cabang keislaman, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu orang yang kaum muslimin yang lain tidak terganggu oleh ucapannya, tidak terganggu oleh perbuatan dirinya. Yang kedua, yang ada dalam hadis ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru, orang yang hijrah itu man hajara ma nahallahu anhu, orang yang hijrah meninggalkan apa yang Allah larang. Hari-hari ini itu kan tren toh istilah hijrah. Hijrah itu apa toh? Hijrah itu ada dua.
Hijrah itu ada dua. Hijrah itu makna bahasanya adalah meninggalkan, pergi, meninggalkan. Lah hijrah itu apa? Hijrah itu ada dua makna. Makna yang pertama hijrah hissi, hijrah fisik. Hijrah fisik itu meninggalkan daerah yang di situ dia tidak bisa beribadah kepada Allah dengan baik, menuju ke sebuah daerah yang di situ dia mengharapkan bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Itu namanya hijrah fisik. Hijrah inilah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di Mekah dakwah sudah tidak bisa berkembang, bahkan untuk sekedar sholat, sekedar menjalankan agama itu pun sulit, diganggu, disiksa, apalagi setelah kematian istri beliau tercinta Khadijah radhiyallahu anha dan pamanda beliau Abu Thalib, salah satu di antara orang yang sangat mendukung dakwahnya Rasulullah meskipun tidak seagama. Ini. Setelah kematian beliau berdua, maka siksaan, gangguan orang-orang kafir Quraisy itu tambah tanpa tedeng aling-aling langsung berbuat karena tidak ada yang disungkani. Karena kondisi kota Mekah sudah tidak kondusif, maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke negeri Yathrib, karena orang-orang Yathrib penduduk aslinya Aus dan Khazraj, mereka siap untuk menampung mereka dan membela perjuangan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lah, hijrah jenis ini masih berlaku apa mboten? Masih. Jika ada kondisinya. Hijrah jenis ini masih berlaku. Jadi adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau pernah bersabda, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Maksudnya adalah orang yang sudah masuk Islam setelah Fathu Mekah di kota Mekah nggak perlu pindah ke kota Madinah, karena Mekah setelah Fathu Mekah sudah jadi negeri Muslim. Tapi hijrah jenis yang ini masih berlaku kalau kondisinya menuntut untuk hijrah. Contohnya hadis tentang kisah orang yang membunuh 100 nyawa. Masih ingat kisah itu? Ada seorang yang super jahat. Dia itu saking jahatnya pernah membantai 99 orang. Pernah membunuh 99 orang. Akhirnya dia kepikiran untuk tobat. Urip kok ini terus. Akhirnya dia kepingin untuk bertobat. Dia lihat-lihat. Tapi dia itu ragu-ragu. Apakah Allah akan menerima tobatnya? Lawang sudah pernah membunuh 99 orang. Akhirnya dia lihat siapa yang ditanya. Ketemulah beliau sama orang yang ahli ibadah. Khusyuk ibadah, rajin ibadah. Pokoknya lah ahli ibadah. Di pandangan dia, wong iku mesti alim, wong iku mesti pinter, mergo ahli ibadah. Didekati. Ditanya, "Ini Pak Yai, saya itu jahat. Ini pembunuh berdarah dingin. Saya itu sudah pernah membunuh 99 orang. Apa orang saya semacam saya itu masih bisa ada kemungkinan bertobat?" Lah yang ditanya itu mengatakan, naudzubillah, orang sejahat kamu, enggak mungkin Allah nerima taubatmu. Jadi karena jawabannya kok ngono, nesu dibunuh sekalian, lengkap 100. Lengkap 100. Setelah membunuh 100 orang, dia masih kepingin untuk bertaubat. Siapa yang ditanya? Dan tanya orang kayak begitu, jawabannya gak ngenak daripada membunuh orang lagi. Ini teliti punya teliti, akhirnya dia tanya kepada orang alim, benar-benar alim. Yang pertama tadi orang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Yang kedua, dia bertanya kepada seorang alim. Tatkala dia bertanya kepada seorang alim, dia mengatakan, "Mbak Yai, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah ada kemungkinan saya untuk bertaubat?" Maka kemudian beliau mengatakan, "Man hala bainaka wa bainat taubah?" Apa yang akan menghalangi kamu dengan taubatmu? Tidak ada. Tapi itu inna ardhaka ardhasu. Sesungguhnya kampung halaman kamu itu kampung orang-orang jahat, kampung orang-orang jelek. Pindahlah kamu ke kampung fulan, ke negeri fulan, ke kampung fulan, dan beribadahlah kamu kepada Allah sebagaimana orang-orang kampung itu beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihatnya sang alim tadi setelah mengatakan, tobatlah, tidak ada yang menghalangi kamu untuk bertobat. Tapi nak, kampung kamu itu kampung jelek. Maksudnya apa? Kalau ada satu kampung, penduduknya salah satunya itu adalah pembunuh 100 orang. Itu nih gak wong jelek kabeh gak mungkin. Itu berarti kampungnya kampung preman. Ini kampungnya kampung gak beres gitu ya. Orang-orang jelek. Jadi kampung semacam itu untuk ibadah itu abot, untuk berbuat jahat itu gampang. Nah, kan kampung-kampungan tuh. Ini kampung yang di tengah orang-orang kampung itu masjidnya sepi, akeh tiyange daripada wonge. Maksudnya cagae itu daripada wonge. Ini tempat diskotik rame, pengajian sepi, nek konser rame, kan berarti kampung jelek. Nah, di tempat semacam itu ada orang itu kok rajin ibadah, dipoyoki karo kancane, walah, jadi kiai kapan ngono. Akhirnya enggak jadi ibadah, enggak jadi jamaah. Kenapa? Malu sama tetangga-tetangganya yang tiap hari digojloki. Tapi nek berbuat jelek, misalkan, ayo yuk mabuk yuk. Ayo ngono. Gak lanang apa wedok ngono. Akhirnya ya melo ngono. Jadi kampungmu itu nak kampung jelek. Inna arlaka ardusu. Kampungmu itu kampung jelek. Kamu gak akan bisa bertobat kepada Allah kalau tetap berada di kampungmu. Pergilah kamu, hijrahlah kamu ke kampung lain, ke kampungnya si fulan, dan beribadahlah kamu kepada Allah sebagaimana orang-orang di kampung itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu tinggal di komunitas yang kondusif, yani kalau waktunya azan, grutuk-grutuk ning masjid gitu ya. Arepe gak budal masjid itu isin karo tonggoe. Awale isin, lama-lama kan ikhlas. Ini lama-lama kan ikhlas. Waktunya pengajian itu grutuk-grutuk, yani ke tempat pengajian. Kayak ajak karo kancan-kancane, "Ayo Mas, pengajian Mas." gitu. Mau gak melok itu isin. Lama-lama awalnya yuk isin, gak melok pengajian, lama-lama kok pengajian seneng akhirnya pengajian. Jadi semacam itu. Beribadahlah kamu kepada Allah sebagaimana orang-orang kampung itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, hijrah jenis itu namanya hijrah hissi. Hijrah hissi. Prakteknya kita di zaman sekarang bagaimana? Yuk prakteknya sekarang misalkan jenengan hidup di kampung jelek. Sembuhlah kamu jelek itu apa? Pokoknya kampung elek. Di sini itu yuk preman, yuk tukang nipu, yuk tukang anak duit, yuk semacam-macam lah. Pokoknya isinya kampung itu orang jelek semua. Lah qadarullah jenengan itu dituntun oleh Allah untuk bertobat. Bagaimana caranya? Loh, zaman sekarang itu kan tobat itu banyak jalan. Yani banyak loh, Pak. Orang tobat itu gara-gara salah alamat nyetel YouTube. Ini salah alamat nyetel YouTube. Ini nyetel YouTube, ini kesasar pengajian. Loh kok seneng, kepingin terus dia tobat. Padahal di kampung semacam itu mau untuk berbuat baik berat, mau untuk berbuat kebaikan berat. Terutama misalkan yang ummahat ibu-ibu mereka itu kenal bahwasanya ternyata menutup aurat itu wajib, dan kalau tidak menutup aurat itu dosanya besar. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, contoh aja Bu, ini sampai Rasulullah mengatakan, "Sintani min ahlin nari lam arauhuma." Ada 2 penduduk neraka yang aku belum pernah melihat wujudnya. Salah satunya, enggak disebut dua-duanya, tuh. Salah satunya adalah wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Wanita, kata Rasulullah SAW, salah satu di antara penduduk neraka yang aku belum pernah lihat orangnya. Berarti wanita jenis ini zaman Rasulullah belum ada. Itu wanita ketoke pakaian tapi hakikatnya telanjang. Maksudnya apa? Pakaian tapi gak nutup aurat. Gaya pak jalannya itu lenggok-lenggok ngono. Yani memikat, menggoda. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, orang itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga, padahal bau surga tercium dari jarak yang sangat jauh. Pakaian tapi telanjang, itu kan pakaian tapi gak nutup aurat. Kenapa? Fungsi pakaian itu 2, fungsi wajib sama fungsi sunnah. Fungsi wajibnya itu nutup aurat, fungsi sunnah yo ben gak kademen, ben pantos, ben ini, ben itu fungsi yang lain. Lah, apabila tiba-tiba ada orang yang gak pernah pakai jilbab, gak pernah pakai apa, pakaiannya itu buka aurat, tiba-tiba
dia itu bertobat gara-gara nyetel kajian di YouTube misalkan. Untuk tobat di kampung halaman itu abot loh, berat loh rasanya itu. Asalnya pakaiannya enggak karu-karuan, tiba-tiba jilbaban, apalagi langsung jilbab gede. Wah, itu udah tidak karu-karuan di kampungnya. Berat semacam itu. Nah, kondisi semacam itu nuntut dia untuk apa? Pindah kampung, nuntut dia untuk hijrah ke komunitas-komunitas yang rata-rata ibu-ibunya, mbak-mbaknya, putri-putrinya itu berhijab syar'i, sehingga melok jilbaban itu gampang, gak jilbaban itu isin. Itu namanya hijrah hissi, hijrah apa? Fisik, jadi pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan hijrah jenis ini tetap berlangsung sampai nanti hari kiamat. Jadi sampai nanti hari kiamat. Kalau kondisinya memungkinkan. Tapi kalau kondisinya tidak menuntut, enggak usah. Menunggu sampai geruduk-geruduk kabeh. Lah tempat-tempat itulah kosong. Dalam Sahih Bukhari, yani kota Nabi itu kan, nggih, anggaplah ini kota nggih. Kotanya Rasulullah SAW. Masjid Nabawi itu kan di tengah, nggih. Masjid Nabawi itu adanya di tengah. Lah, para sahabat yang tinggal di pinggir sini, itu kepinginnya ngumpul, kepinginnya itu bangun rumah semuanya di dekat masjid. Kan enak kalau ke masjid dekat, kalau ada pengajian dekat gitu. Tatkala mereka itu sowan kepada Rasulullah SAW, minta izin untuk meninggalkan rumah-rumah mereka yang di pinggir-pinggir itu dan menyatu di pusat kota, di dekat Masjid Nabawi. Apa komentar beliau sallallahu alaihi wasallam? La tu'rul Madinah. Kalian itu jangan kosongkan pojok-pojok Madinah. Jangan ngumpul semua di sini. Ya tetap ada yang di sini. Kenapa? Ben kebaikan itu bisa menyebar. Di sini ada orang baik, nulari tonggo-tonggoi. Di sini ada orang baik, nulari tonggo-tonggoi. Lah kalau semua orang baik itu ngumpul di satu tempat, terus yang di sini siapa yang berdakwah? Dan kemuliaan berdakwah mempengaruhi masyarakat untuk menjadi orang yang baik itu jauh lebih mulia dibandingkan hijrah menuju komunitas yang baik. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min man la yukhalituhum wa la yasbir ala adahum. Orang yang campur dengan banyak orang, kalau dia sabar kalau ada gangguan, sabar kalau harus ada hal-hal yang tidak mengenakkan, itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan orang-orang yang dia itu nggak sabar dengan bermuamalah dengan orang kemudian meninggalkan mereka. Jadi hijrah fisik ini nggak sembarangan. Hijrah fisik ini tuntutannya adalah kalau di tempat dia berada benar-benar tidak bisa menjalankan syariat dengan bagus, maka baru berlaku hijrah fisik. Lah, kalau tidak sebaiknya tetap berada di tempat masing-masing untuk menjadi pionir dakwah. Dan itu adalah satu kemuliaan. Alangkah indahnya para jemaah sekalian, kalau di tempat kampung kita lah yang ngawali ada pengajian. Di tempat kampung kita lah yang ngawali ada majelis taklim, ada sholat jamaah, ada ini. Karena kalau nanti kita meninggal dunia dan kebaikan itu berlangsung, maka kita tetap mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut. Kata Rasulullah SAW, inna minan nas man ja'alahu Allahu mafatilil khair mahalik lisyarr. Ada orang-orang itu yang Allah jadikan pembuka pintu kebaikan, penutup pintu kejelekan. Ada orang itu dimanapun dia tinggal, di situ dia itu pembuka pintu-pintu kebaikan. Tapi wong itu kebalikannya. Wa minan nas man ja'alahu Allahu mafatilil syarr mahalik lil khair. Ada orang-orang itu yang Allah jadikan dia pembuka pintu kejelekan, penutup pintu kebaikan. Di mana dia tinggal, mesti ono majelis togel. Di mana dia tinggal, mesti ono warung remeng-remeng. Wis pokoke wong gak beres wong iki. Kata Rasulullah SAW, fatuba liman ja'alahu Allahu mafatilil khair mahalik lisyarr. Tuba itu salah satu di antara tempat di surga. Berbahagialah atau janji surga kepada orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan. Di mana dia tinggal, di situ mulai ada majelis taklim. Di mana dia tinggal, di situ mulai banyak orang yang berbuat baik. Itu hijrah yang pertama. Namanya hijrah hissi, hijrah fisik. Yang kedua, hijrah maknawi.
Nah, hijrah maknawi itu hijrah yang beliau sebutkan dalam hadis ini. Hijrah yang beliau sebutkan dalam hadis ini. Apa itu? Hijrah maknawi. Hijrah maknawi itu man hajara manahallah. Orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Itu yang sekarang kondang dengan istilah hijrah. Komunitas hijrah. Apalah. Yani hijrah riba atau hijrah apa meneh. Hijrah zaman sekarang. Oke lah. Dan itu hijrah dengan makna itu benar. Maknanya hijrah secara maknawi. Dia nggak meninggalkan rumahnya. Nggak meninggalkan kampungnya. Nggak meninggalkan kawasannya. Tapi yang dia lakukan adalah meninggalkan kebiasaan lama yang jelek menuju ini kebiasaan baru yang baik. Dan itu namanya hijrah maknawi. Bahasa kasarannya itu tobat. Ini bahasa kasarannya itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini menggunakan istilah tobat kan orang patek keren. Kesana itu wong elek tobat ngono ya. Jadi sekarang bahasanya keren itu kan hijrah. Ini enggak apa-apa menggunakan bahasa hijrah. Karena memang hijrah itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam tadi man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah, orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Biasanya tukang mabuk, sekarang enggak. Biasanya enggak kenal baunya masjid, sekarang tukang jamaah. Biasanya ini berbuat begini, sekarang dia itu berbuat yang semacam itu. Dan itu adalah kemuliaan. Bersyukurlah jenengan kepada Allah. Ini tatkala Allah tuntun untuk bisa hijrah, untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia. Meskipun umurnya sudah tua, meskipun umurnya sudah rentak. Jangan katakan wis kadung, enggak ada bahasa kadung. Jangan katakan bahwasanya aku wis kadung tua kayak begini, enggak ada bahasa yang semacam itu. Suatu hari di majelisnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di majelisnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu beliau sedang mengadakan pertemuan dengan kaum muslimin. Pertemuan dengan kaum muslimin di tempat pertemuan kaum muslimin. Zaman Umar belum ada istana. Jadi tempat pertemuan. Jadi ada orang-orang tuh yang datang duluan. Di antara mereka yang datang duluan itu Abu Sufyan, Suhail bin Amr, tokoh-tokoh Quraisy, tapi yang masih Islam belakangan, masih Islam pada waktu Fatu Mekah. Nah, kemarin itu kalau ada orang kedua yang datang, ternyata orang itu masuk Islam lebih dulu, yang datang duluan tadi disuruh mundur. Mas, mundur mas, itu silahkan maju. Akhirnya begitu pertemuan dimulai, Abu Sufyan, Suhail bin Amr itu berada di pojok paling belakang. Berada di pojok paling belakang. Loh, gitu itu boleh tak Ustaz? Boleh kalau yang nata itu pimpinan majelis. Enggak boleh kalau yang mindahkan itu yang datang belakangan. Jadi kalau jenengan datang belakangan tiba-tiba Mas aku tak di sini Mas sambil mundur Mas, enggak boleh. Itu enggak boleh karena memindahkan orang. Tapi kalau yang mindahkan itu pengendali majelis, silakan aja enggak ada masalah. Bahasa kita itu panitia. Pengendali majelis. Jadi enggak apa-apa, enggak ada masalah kalau memang itu pengendali majelis. Sebagaimana zaman Umar itu yang memindahkan itu adalah Umar sendiri. Abu Sufyan, Suhail, mundur Mas, mundur. Yang Bilal, silahkan maju. Suhaib silahkan maju, Ammar silahkan maju. Akhirnya jadi belakang paling pojok. Abu Sufyan itu nawasu. Abu Sufyan itu marah. Abu Sufyan itu kan tokoh Quraisy, pimpinan Quraisy dalam memerangi Rasulullah itu paling hebat. Ini kan pimpinan perang Uhud Abu Sufyan, pimpinan orang kafir dalam perang Uhud Abu Sufyan, pimpinan perang Khandaq dalam orang kafir juga Abu Sufyan. Tapi akhirnya beliau masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Di ujung-ujung keislaman, di ujung-ujung hidupnya Rasulullah, beliau baru masuk Islam bersama tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Di zaman Umar mereka itu selalu ditaruh paling belakang. Abu Sufyan itu nawasu, marah, mengatakan gak bener tuh Umar. Amirul Mukminin itu gak bener. Lah wong mosok kita itu dikalahkan sama wong miskin kayak begitu. Lah kan yang dimenangkan itu kan Bilal, Ammar, Suhaib, sahabat-sahabat yang terkenal miskin papa, gak punya apa-apa. Maka Suhail mengatakan,
Nyeni Pak, ojo ngono sampean itu. Ini kamu itu jangan berpikir semacam itu. Kamu itu jangan berpikir semacam itu. Cobalah berpikir yang jernih. Cobalah berpikir yang jernih. Kata beliau, kata Suhail. Suhail itu orang yang pintar ngomong. Kata Suhail kepada Abu Sufyan, bersyukurlah kamu kepada Allah. Ini kita tidak termasuk orang yang mati pada waktu perang Badar. Nah, pada waktu perang Badar terus kita mati lagi masuk neraka. Kita tidak termasuk orang yang mati pada waktu perang Uhud. Tapi kita termasuk orang yang masih hidup sampai sekarang. Dulu, tatkala Rasulullah SAW awal dakwah di kota Mekah, beliau berdakwah kepada kita, juga berdakwah kepada mereka. Beda nih, mereka langsung muslim, kita enggak. Mereka langsung muslim, yani kita enggak. Maka tatkala sekarang ini kita itu diundur-undurkan sama Umar, yuk terimon konsekuensi ini. Tetap bersyukur kita itu enggak mati pada waktu perang Badar, enggak ikut terbunuh pada waktu perang Uhud. Akhirnya Abu Sufyan menang. Iya, pinter sampean. Ini. Kemudian Suhail bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, dengan cara apa aku bisa mengejar ketertinggalan diriku? Maka Umar mengatakan, tidak ada jalan kecuali berangkatlah kamu di perbatasan kaum muslimin untuk berjihad di sana. Hanya dengan cara itu kamu bisa mengejar ketertinggalan kamu dengan orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam agama Islam. Jadi hijrahlah. Hijrah meskipun sudah tua. Kalau memang tahu kebenaran, memahami kebenaran, yani segera amalkan. Yani karena itu ada jalan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mempertahankan hijrah kita? Pertama, mendekat ke sumber hidayah. Apa itu? Ilmu. Mendekatlah ke sumber hidayah. Mendekatlah ke sumber kebaikan. Dan itu adalah ilmu. Karena orang itu ngerti akan bisa mengamalkan. Betapa banyak orang itu berbuat jahat gara-gara gak ngerti. Yang kedua, ini selalu berusaha berada di lingkungan teman-teman yang baik. Berada di lingkungan teman-teman yang berada di lingkungan teman-teman yang baik. Teman-teman yang dia itu adalah membantu dia berbuat kebaikan. Karena teman itu mempunyai pengaruh yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Mathalul jalisis salih wal jalisis su. Yani kamathali hamilil misk wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk itu kayak perumpamaan penjual minyak wangi dengan tukang pandai besi. Hadis ini bukan berarti sunnahnya dodolan minyak wangi, juga bukan larangan tukang pandai besi. Ini cuma gambaran, ingin Rasulullah menggambarkan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau penjual minyak wangi, kalau kamu itu berteman dengan penjual minyak wangi, imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu raihatan thayyibah. Jadi bisa jadi penjual minyak wangi itu ngasih kamu hadiah. DKI. Bisa jadi kamu yang beli. Anggaplah dia enggak ngasih karena pelit, kamu enggak beli karena enggak duit. Minimalnya yang tercium dari dia adalah bau yang wangi. Teman baik itu juga begitu. Bisa jadi dia itu yang nuntun kamu berbuat baik, nasihati kamu berbuat baik. Anggaplah temanmu yang baik itu wangi pendiam, super pendiam. Maka kamu yang bertanya untuk bertanya kebaikan. Anggaplah dia pendiam, kamu pemalu. Jadi dia nggak mau ngomong, kamu malu untuk tanya. Minimalnya kalau di depan dia itu berbuat baik dan kita ikut-ikutan berbuat baik. Wa nafihul kir, kata beliau. Adapun tukang pandai besi, imma an yahrika saubak wa imma an tajida minhu raihatan khabithah. Jadi kalau pandai besi bisa jadi cipratan apinya itu ngenai badan kamu, ya panas. Bisa jadi asapnya itu yang ngenai pakaian kamu, sangit. Anggaplah tidak, minimalnya yang tercium dari dia adalah bau nggak enak. Begitu juga dengan teman yang jelek. Bisa jadi dia nulari kamu, ngejak-ngejak berbuat jelek. Bisa jadi kamu itu bertanya kepadanya, jawabannya jelek. Anggaplah ini enggak, itu enggak. Maka yang tercium darinya adalah bau yang tidak
enak, perbuatan yang jelek. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, mendekat ke sumber ilmu, ke sumber hidayah, ke sumber petunjuk, ke sumber kebenaran. Yang kedua, yakni bertemanlah dengan teman-teman yang baik. Yang ketiga, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena baik dan buruknya orang itu dikendalikan oleh hatinya. Baik dan buruknya seorang itu dikendalikan oleh hatinya, dan hati manusia itu dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan wong itu kadang-kadang yo seneng, kadang-kadang enggak seneng. Cinta lah misalkan, kan enggak jelas. Wong kadang-kadang itu ana wong ayu bojone elek ngono ya cinta. Ana wong elek bojone ayu yo cinta. Enggak jelas. Kenapa? Karena kendali cinta itu, kendali hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman." Sesungguhnya hati manusia itu di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan tergantung yang Allah kehendaki. Makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Insyaallah Subhanahu wa taala pada sekalian yang kita ini pelajari bersama. Kesimpulannya yang kita pelajari dalam pertemuan kita mempelajari dua cabang apa? Keimanan. Yang pertama, tidak mengganggu orang lain. Bagaimana caranya agar kita tidak mengganggu orang lain? Yani prinsip dasar keislaman, kalau bermuamalah sadari kita itu bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan makhluk, tapi dengan Allah. Allah yang akan membalas, Allah yang akan mengganti. Itu yang pertama. Yang kedua, ini cabang Islam atau cabang iman yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah hijrah. Dan kesimpulannya hijrah itu ada dua. Hijrah hissi, hijrah fisik, sama hijrah maknawi. Hijrah fisik itu meninggalkan tempat yang buruk, dan itu berlaku sampai hari kiamat kalau ada tuntutannya. Yang kedua, hijrah maknawi, hijrah makna, dan itu adalah meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Wallahu a'lam. Insyaallah Subhanahu wa taala ini pada zaman sekalian yang kita pelajari, mudah-mudahan ada barokah dan ada manfaatnya. Insyaallah Subhanahu wa taala kita lanjutkan pertemuan-pertemuan depan tetap pada membaca hadis-hadis dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.